Halo, Besti Jakatani. Besti, setelah beberapa waktu tak terlihat, Firdaus Wibowo kembali muncul dengan menggandeng pengacara Dua Lipa. Diduga lantaran gak terima karena namanya diduga disebut Hotman Paris sebagai seseorang yang diduga akan menjadi salah satu dari dua tersangka dalam laporan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Bahkan diduga geram dalam unggahan di sosial media yang beredar, Firdaus sampai menyebut kalau Hotman itu mimpi kalau bisa menang melawan dirinya. Duh, perkara baru lagi kah ini? Dan dalam kedatangannya belum lama ini ke Mabes Polri untuk klarifikasi, Dua Lipa yang mendampingi Firdaus sebagai kliennya pun memohon untuk gelar perkara khusus, Besti. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya sudah klarifikasi ke Mabes Polri ya. Dan alhamdulillah jawaban Mabes Polri belum ada penetapan tersangka atas laporan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Utara, masih gelar perkara. Jadi belum ada penetapan tersangka. Jadi Hotman Paris, kau jangan banyak ngebual ya. Ingat, lawan kau saya. Ya, mimpi kau kalau bisa menang. Ya, lawan kau saya. Kalau orang lain kau bisa sepelein, kalau saya jangan, Hotman ya. Ingat, kau jangan ngebual, jangan nyebar berita hoax ya. Buktikan kalau saya sudah tersangka. Saya di Mabes. Saya di Mabes Polri. Jadi ini kami ya menjadi kuasa hukumnya Bang Firdaus Wibowo. Perkaranya karena ada persoalan di PN Utara di mana Pengadilan Negeri Jakarta Utara melaporkan Rasman Nasution TS ya. Mungkin juga Bang Firdaus tapi kita belum tahu ya. Jadi kita kemudian setelah menjadi kuasa kita ingin mengadakan permohonan gelar perkara khusus terhadap perkara yang dilaporkan oleh PN Utara. Kenapa akhirnya kita kemari? Karena beberapa saat waktu yang kemarin Bang Hotman Paris menyampaikan di medsos di mana ada dua tersangka katanya yang sudah jadi tersangka. Salah satunya adalah diduga adalah Bang Rasman, yang kedua adalah Bang Firdaus karena ada kode yang naik meja. Nah, tapi kita belum tahu nih apakah benar menjadi tersangka atau tidak. Makanya kami datang kemari, saya mendampingi Bang Firdaus untuk menyampaikan permohonan untuk gelar perkara khusus. Satu hal kami menanyakan mengenai apakah sudah ada tersangka atau belum. Yang kedua kami akan menyampaikan mengenai permohonan gelar perkara khusus untuk lebih mendetail apa sih yang dituduhkan, pasal apa yang mau dijerat, kemudian bagaimana pola-pola unsur-unsurnya terpenuhi apa tidak, begitu. Seperti itu. Jadi itu yang akan kami sampaikan pada saat ini. Merasa nggak terima karena menduga apa yang dilakukan Hotman Paris dengan diduga mengatakan sudah adanya penetapan dua tersangka di Mabes Polri terkait laporan kasus Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara beberapa waktu lalu memang membuat Firdaus cukup murka, Besti. Meski Hotman tak menyebut nama Firdaus, namun kubu Firdaus yang menduga apa yang dikatakan Hotman dengan menyebut pengacara naik meja diduga yang dimaksud Firdaus membuat mantan kuasa hukum Rasman ini sampai meminta Hotman Paris jangan jumawa lantaran hari apes katanya nggak ada di kalender, Besti. Bahkan Anda belum tahu ada lagi satu kasus terkait persidangan ini juga. Mabes Polri sudah menetapkan dua tersangka dalam kasus laporan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada bulan Februari, di mana si Rasman teriak-teriak mengatakan koruptor di ruang sidang, dan ada satu pengacara yang naik meja. Mabes Polri sudah menetapkan dua tersangka. Nanti namanya tanya sendiri deh di Direktorat Pidum ya. Pelaku utamanya yang dilaporkan oleh Ketua Pengadilan Jakarta Utara itu adalah Rasman dan kawan-kawan. Dan Anda sudah menduga siapa nama dua itu. Ya, saya tidak mau mengucapkan nama karena belum resmi dirilis, tapi hasil gelar Mabes Polri telah menetapkan dua tersangka dan sebentar lagi akan diperiksa sebagai tersangka. Apakah akan ditahan kita nggak tahu. Jadi sudah tiga sekarang ya, ada ini ya. Rencana Rasman akan ditahan dan satunya lagi itu kapan Bang dari Mabes Polri? Kita nggak tahu, tapi memenuhi syarat untuk ditahan dari segi pasal yang dituduhkan. Bang, tapi ya. sempat kemarin di Mabes Polri itu ada sananya. Apa? Masa depan Rasman berarti sudah musnah Bang ya? Dari kemarin udah musnah.
Udah hancur dari kemarin. Sejak surat basnya dibekukan nggak bisa sidang, sudah hancur lebur. Saya tidak menyatakan bahwa dia sebagai tersangka, tapi dengan gelar dari Mabes Polri, 2 ditetapkan tersangka, ya yang dilaporkan ya siapa? Oleh pengadilan, oleh ketua pengadilan, yaitu 2 ya orang itu. Salah satunya wanita nggak, Bang? Salah satunya adalah seorang perempuan. Ya naik begitu loh. Firdaus, Bang. Yang naik ke meja sama yang teriak-teriak koruptor, Bang. Itu yang dilaporkan. Jadi siapa lagi tersangka? Makanya tanya Mabes deh, ya. Sebentar lagi juga dipanggil, ya. Jadi bayangin 3 kasus, ya. Betapa hancurnya karir dia. Jadi Rasman jangan teriak-teriak lagi, Rasman, kau itu bukan jagoan. Saya datang ke sini menyikapi bualan Hotman Paris, ya bualan ya, bukan omongan bualan, karena beliau telah mendahului kewenangan dari Mabes Polri, ya khususnya Divisi Humas Mabes Polri. Harusnya yang menyampaikan seseorang itu tersangka atau tidak itu adalah Mabes Polri, bukan si Hotman Paris, ya. Karena si Hotman Paris ini orangnya jumawa, sombong, ya, dan sampai saat sekarang ini belum mampu menjatuhkan saya, ya, dan Rasman Arif Nasution. Makanya sampai saat ini saya bilang sama Hotman Paris, jangan jumawa, hari apes nggak ada di kalender, ya. Dan yang kedua, yang saya sesalkan, ya, dari pernyataan saudara Hotman Paris terlalu tendensius. Masalah beliau dengan Rasman Arif Nasution itu adalah masalah pribadi, ya. Tapi kalau masalah kedinasan, secara substansional harusnya lembaga yang berkait yang menyampaikan hal tersebut. Masalah gelar perkara khusus ini atau gelar perkara biasa dilakukan atau tidak, itu kewenangan daripada Mabes Polri. Jadi si Hotman Paris ini telah membuka cakrawala berpikir negatif terhadap diri saya, sehingga saya tersikna negatif oleh netizen. Hanya gara-gara Hotman Paris yang berstatement bahwa yang menjadi tersangka adalah Rasman dan si pengacara yang naik meja. Yang naik meja kan di Indonesia dan akhirat tahunya saya. Nggak ada lagi pengacara di dunia dan akhirat. Cuman satu-satunya Firdaus Oyobo yang naik meja. Karena nggak sengaja. Saya aja nggak sadar naik meja. Apalagi dia kan gitu. Saya aja naik meja aja nyesel kok bisa di atas meja gitu. Makanya sampai sekarang penyesalan itu harus saya tuangkan ya di dalam dalil-dalil hukum saya yang sudah saya jelaskan kepada tim kuasa hukum saya. Jadi yang ketiga ya, pejabat publik tidak boleh memenjarakan rakyat. Ingat ya, kami adalah bagian daripada rakyat. Pejabat publik kalau berbicara masalah rakyat, ya ini saya harus pilah-pilah agar konstruksi hukumnya jelas ya. Pejabat publik setingkat ketua pengadilan Jakarta Utara tidak boleh memenjarakan rakyat karena ada putusan Mahkamah Konstitusi. Kalau saya ditetapkan tersangka sebagai pelanggar KUHP, ya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tetapi kalau saya ya ditetapkan tersangka karena telah melampaui batas sidang kode etik, artinya saya dianggap sebagai advokat. Dan tidak mungkin saya menjadi tersangka karena dasar hukumnya KUHP. Pastilah tentunya melalui mekanisme sidang etik, melalui Kongres Advokat Indonesia. Tetapi sampai hari ini sidang etik tidak pernah terlaksana di Kongres Advokat Indonesia dan surat pemecatan saya pun tidak pernah diberikan. Dan sekarang sedang bermasalah RDP di DPR RI, sedang bermasalah judicial review di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, dan sedang bermasalah di Komnas HAM, di Ombudsman dan lain-lainnya. Jadi semua yang bermasalah ini jangan dulu diterapkan karena proses perdatanya sedang berjalan sesuai dengan Perma nomor 2 tahun 1956. Jadi jangan coba-coba menerapkan pasal-pasal kepada saya tentang KUHP karena saya ini advokat. 4 pilar penegak hukum catur bangsa. Hakim mempunyai mekanisme tersendiri karena berkaitan langsung dengan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kehakiman. Ya, jaksa mempunyai kewenangan sendiri karena berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang jaksa. Dan mereka mekanisme penghukuman terhadap jaksa dan hakim melalui sidang etik sama seperti pengacara. Pengacara berkaitan langsung dengan Undang-Undang 18 tahun 2003 tentang etik, ada pasal 26, pasal 3, pasal 4 tentang kode etik. Jadi semuanya mekanismenya jelas. Polisi juga ada. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002. Nah Besti, kalau Firdaus diduga tengah murka dengan Hotman Paris lantaran ia menduga Hotman telah melangkahi Mabes Polri terkait dugaan penyampaiannya tentang penetapan tersangka, di sisi lain Hotman Paris justru tak memiliki reaksi apapun. Bahkan dalam sosial medianya,
Hotman justru terlihat sibuk dengan kasus-kasus yang tengah ia tangani dan juga mengajak untuk para pramugari yang pernah party di Holy Wings Group dan Atlas untuk bisa diundang jika klubnya tengah membuat event. Halo media, pagi ini adalah sidangnya kasus korupsi impor gula, kelanjutan dari Tom Lembong tapi terdakwanya swasta. Tapi yang lebih rame nanti datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hotman sebagai pengacara dari Nadiem Makarim akan bersidang pra-peradilan melawan Pak Jaksa. Nanti jam 1 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Hotman akan hadir di persidangan Nadiem Makarim, mantan menteri kita. Kita akan ketemu nanti dengan jaksa-jaksa yang ganteng. Jadi tuh jaksanya ganteng-ganteng semua tuh. Ya. Halo semua pramugari, khususnya pramugari cantik-cantik dari semua perusahaan penerbangan, baik Garuda, Batik, Lion, dan jenis pesawat manapun, baik private jet, yang pernah bersantai, pernah party di semua klub Holy Wing di seluruh Indonesia. Ada 67 klub, termasuk H Club SCBD, Ambiar, Super House, W Super Club, Helen, juga di Atlas yang pernah Anda kunjungi. Agar Anda kontak chat Hotman Paris, Anda akan masuk dalam daftar tamu di website HW Group dan akan sering diundang secara free kalau ada event. Bayangkan, secara free kalau ada event, ya. Jadi segera chat Hotman Paris agar aku bisa dapat nomor kontakmu, oke? Sekali lagi, terutama kalau di Jakarta, di H Club itu tempat favorit Hotman, atau W Super Club, atau di Ambiar, atau Super House, atau di Helen, ya. Oke, seluruh pramugari segera chat, nomormu akan masuk di daftar tamu website dan akan sering diundang kalau ada event-event. Hotman Paris. Halo pengacara Lukas, pengacaranya CMNP, menangani perkara melawan klien saya Haritanu, bosnya MNC, di mana saya sebagai pengacara Haritanu. Saya sejak awal tidak pernah menyebut-nyebut nama pribadi pengacaranya, tapi Anda lah secara terbuka menyebut-nyebut nama saya. Kenapa sih? Biarkanlah klien yang berantem. Walaupun ada video-video yang menyerang saya dibiayai oleh oknum, udah pasti siapa itu, aku nggak peduli. Video-video tersebut menyebutkan Lukas itu hebat. Udah deh, janganlah kita pamer hebat lah. Anda tahu sendiri, begitu banyak perkara yang kita tangani. Kamu mewakili klienmu, saya mewakili klienku melawan klienmu. Dan satu pun nggak ada perkara yang kau menang melawan saya. Lihat, salah satu adalah perkara kebun gula. Anda tahu itu. Satu pun nggak ada yang menang sampai PK Mahkamah Agung. Ya, sampai PK Mahkamah Agung aku menang terus. Ya, jadi gimana dong? Ya, mau buka-bukaan, ayo kita buka-bukaan. Saya minta berdebat, Anda nggak berani. Ayo, direksi CMNP sama pemegang sahamnya, komisaris yang independen, aku tantang yang ke-6 kalinya. Ayo berdebat. Kamu boleh pilih TV-nya atau akun yang nggak netral pun nggak peduli, asalkan live. TV kamu pun boleh, asalkan live. Saya pengen berhadapan dengan Lukas. Saya mau tunjukkan sama dia semua perkara yang dia mewakili kliennya melawan klien Hotman Paris. Hotman menang. Itu bukti otentik. Nah kan, anyway mengaku inisiatif sendiri untuk mendatangi Mabes Polri guna menanyakan terkait pernyataan Hotman Paris terkait dugaan ia sebagai tersangka. Firdaus yang masih diliputi kemurkaan bahkan menyebut kalau klien Hotman banyak yang rugi miliaran rupiah akibat kegagalan Hotman dalam sidang. Meskipun ia mengacungkan jempol untuk Hotman karena bisa mengalahkan Rasman, namun Firdaus yang murka memutuskan untuk menantang debat Hotman.
kalau punya nyali cenah. Terlebih dalam ungkapannya Firdaus mengaku udah lama gak nyenggol-nyenggol Hotman. Hotman Paris yang berstatement bahwa yang menjadi tersangka adalah Rasman dan si pengacara yang naik meja. Yang naik meja kan di Indonesia dan akhirat taunya saya. Nggak ada lagi pengacara di dunia dan akhirat. Cuman satu-satunya Firdaus Oyobo yang naik meja. Karena nggak sengaja, saya aja nggak sadar naik meja. Apalagi dia kan gitu. Saya aja naik meja aja nyesel kok bisa di atas meja gitu. Makanya sampai sekarang penyesalan itu harus saya tuangkan ya di dalam dalil-dalil hukum saya yang sudah saya jelaskan kepada tim kuasa hukum saya. Jadi yang ketiga ya, pejabat publik tidak boleh memenjarakan rakyat. Ingat ya, kami adalah bagian daripada rakyat. Kalau berbicara masalah rakyat, ya ini saya harus pilah-pilah agar konstruksi hukumnya jelas. Ya, pejabat publik setingkat ketua pengadilan Jakarta Utara tidak boleh memenjarakan rakyat karena ada putusan Mahkamah Konstitusi. Kalau saya ditetapkan tersangka sebagai pelanggar KUHP, ya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tetapi kalau saya ya ditetapkan tersangka karena telah melampaui batas sidang kode etik, artinya saya dianggap sebagai advokat. Dan tidak mungkin saya menjadi tersangka karena dasar hukumnya KUHP. Pastilah tentunya melalui mekanisme sidang etik. Mabes Polri, institusi yang besar ya, yang sangat dimuliakan oleh negara, oknumnya telah melakukan kejahatan besar karena telah membocorkan rahasia negara kepada orang lain yang bukan mempunyai korelasi dalam perkara ini. Karena yang mempunyai korelasi ini adalah Kepala Kejaksaan, Kepala Pengadilan Tinggi, Kepala Pengadilan Jakarta Utara, dan saya terlapor, pelapornya beliau, gitu. Jadi Hotman Paris ini telah melanggar kode etik profesi dan organisasi pengacaranya harus menegur dia. Kalau enggak hancur organisasi pengacaranya. Memiara orang-orang kayak begini nih, manusia-manusia seperti Hotman ini, ya terlalu banyak keluar-keluar, tapi di mana-mana dia persidangannya kalah. Dia memimpin persidangan masalah klien dia yang jenderal kalah. Dia menangani perkara masalah Antam kalah. Kliennya rugi miliaran bahkan triliunan. Hotman ini terlalu banyak bual, nggak ada apa-apanya Hotman itu bahasa saya. Sampai sekarang dia berupaya, walaupun kau siram sana siram sini pakai aqua Hotman, kau nggak akan pernah bisa kalahin saya. Hah? Kau tuh nggak ada apa-apanya. Ya Besti, kalau Firdaus diduga murka, namun Hotman Paris justru tak memberi tanggapan apapun. Apakah ini bakalan jadi perkara baru ya nantinya? Duh, doain aja ya Besti, semoga damai-damai aja. Jangan lupa like, subscribe biar bisa dapetin video berita kece lainnya. Cuma di Kata Ani Besti. Pasti Kata Ani dong.